Yang kedua ada day trading atau trading harian, atau bahasanya lain adalah intraday. Kalau yang scalping itu trading yang memanfaatkan koreksi naik turunnya, bahkan hanya dalam hitungan detik, dalam hitungan menit, bahkan bisa selesai. Sedangkan intraday ini trading dalam hitungan jam sampai 1 hari. Bahkan ini bisa sampai 48 jam ya, tetapi saya tidak merekomendasikan untuk overnight ya. Pastikan kalau intraday itu dari pagi sampai malam jelang pukul 00 ya, sebelum pukul 00 kalau bisa selesai ya. Atau jam 23.58 menit misalkan ya, silahkan kita exit. Jam 23 kita exit juga boleh. Kenapa? Karena di atas jam Eropa biasanya marketnya sudah mulai stabil, sudah mulai datar. Eropa itu sampai jam 22, tetapi jam 23 biasanya masih ada peluang yang lebih baik, sehingga kita batasi maksimum jam 12 malam atau jam 00. Kemudian kenapa tidak sampai overnight? Karena sebagian broker menerapkan di sana ada swap atau biaya inap, sehingga kita bisa menghindari biaya inap kalau kita tidak sampai overnight. Nah, yang saya maksud dengan dalam hitungan trading dalam hitungan jam atau sampai 1 hari itu begini, ketika kita entry tidak serta-merta saat itu bisa profit, tidak serta-merta dalam hitungan 2 menit, 3 menit, 10 menit kita bisa profit seperti hanya kita scalping. Kita bisa menunggu hingga berjam-jam sampai dengan perhitungan kita tentunya. Bahkan bisa kita biarkan sampai 48 jam ya. Tapi saya rekomendasikan sampai jam 23 ini. Dalam perjalanan itu nanti kita sudah menghitung nanti kemungkinan akan sampai di sini. Kemudian kalau tidak sampai ini berarti akan memantul atau nanti akan berbalik datar dan sebagainya. Itu nanti kita hitung, kita lihat di teknikalnya ya. Yang penting kita memahami dulu intraday, day trading itu trading 1 hari ya, trading 1 hari, pastikan 1 hari selesai, sehingga ketika kita tidur, ketika kita sudah tidak bisa monitor, tidak ada beban pikiran di sana ya. Kalau kita nanti sudah terbiasa, nanti akan semakin nyaman. Trading itu akan nyaman ketika sudah selesai ya, meskipun masih rugi, tetapi ketika tidak ada beban di sana tentu beda dengan kita punya transaksi yang belum ditutup. Walaupun kita kasih SLTP, ini tidak menjawab dari keresahan kita ya, tetap ada pikiran, tetap ada bayangan-bayangan yang kurang mengenakan ya. Bisa juga nanti ketakutan, takut SL-nya kena, takut SL-nya kena, begitu terus pikiran kita. Sehingga kalau teman-teman sudah memahami cocok dengan trading harian dan tidak sampai overnight, maka itu adalah bagian dari pencegahan dengan tingkat emosi kita, tingkat psikologi kita. Kemudian di day trading ini targetnya, target di day trading ini bisa sampai 500 sampai 700 pip 1 hari ya, 1 hari. Sehingga normalnya target kita antara ini 500 sampai 700. Ini terserah, nanti dibagi menjadi beberapa kali transaksi boleh. 1 kali transaksi oke, enggak masalah. Biasanya kalau 1 kali transaksi dengan target sekian nanti agak lama, floatingnya agak lama. Nah, kita bisa pemecahnya menjadi beberapa kali. Misalkan per transaksi kita targetkan hanya 100 pip misalnya, per transaksi 100, sehingga kita butuh 5 kali satu harinya nanti. Ini boleh seperti ini, atau 3 kali atau 4 kali ya, sesuai dengan style kita, sesuai dengan waktu yang bisa kita gunakan. Ada kalanya teman-teman mungkin sibuk sekali siang hari, kemudian malamnya ada acara lagi di berbagai macam lembaga misalnya, sehingga waktunya kecil, waktunya mepet ya, sehingga mungkin kita hanya
dapatnya kecil-kecil atau sekali transaksi hanya butuh 100 begini. Kalau scalping ya bisa saja kita bisa lakukan dengan cepat. Di trading apakah bisa? Nah, kita nanti harus betul-betul mencobanya. Kalau dirasa ini cocok, tidak masalah. Ya, satu kali transaksi 100, 100, atau mungkin kita hanya bisa 2 kali. Sehingga kalau 2 kali masing-masing 250 pips per transaksinya, setidaknya 250 pips. Kemudian berkaitan dengan time frame ya, kira-kira kalau time frame-nya berapa? Di H1 ya, standarnya untuk day trading itu H1 sama H4 ya. H1 ini standarnya, H4 ini untuk perbandingannya. Kita bisa gunakan H4, kita bisa gunakan H1 ya. Kalau H4 tentu kalau menghitungnya agak susah terkadang ya. Makanya saya sering sampaikan H1 ini lebih ideal karena berada di tengah, menghitung per candlenya gampang ya. Jam sekian tinggal hitung aja, ini jam 6, 7, 8, 9, 10 ya. Satu candle 1 jam, satu candle 1 jam begitu ya. Gampang perhitungannya. Kalau kita mau lihat di H4 pun boleh ya, tapi setidaknya kita gunakan H1. Oke, ini berkaitan dengan trading harian atau day trading. Target standar rata-rata antara 500 sampai 700. Silakan nanti dicoba, silakan nanti dipraktekkan, tidak usah jauh-jauh. Kenapa tidak boleh? Kenapa profit itu dibatasi? Ya karena harus tahu diri, di dalam day trading itu kan kita sudah alokasikan kira-kira 1 hari. Emas itu standarnya 1 hari rata-rata ini 1.600 sampai 3.000 pip pergerakannya. Kan tidak mungkin kita menggunakan target sekian ya. Sangat tidak mungkin, nanti kita tidak tersentuh nanti ya, target kita jarang terpenuhi atau jarang bisa kita capai dengan baik. Kan belum tentu tahu marketnya nanti berada di atas sampai di bawah. Logikanya kalau 1.600 1 hari, kalau sell berarti harus di ujung atas, sell sampai di sini. Kan tidak tahu begini. Dan tidak pernah satu candle itu tidak ada sampai ribuan kalau tidak ada berita. Emas itu dalam satu candle 1 jam ya, ini jarang sekali yang ribuan ya tanpa ada berita ya. Rata-rata ya paling sekitar 300, kemudian 300, 400, kemudian ada 600 segini rata-rata. Kan sangat kecil kemungkinan kita tahu di sini. Ini sell, kemudian nanti targetnya di sini misalkan. Ya kan karena kita tidak tahu. Andai kan tahu kan enak, di atas langsung pasang lot yang besar, targetnya sampai di sini misalkan 1.300 misalkan, enak sekali kalau tahu. Dan untuk mendapatkan ini perjalanan lama seperti ini pun terkadang kita tidak mampu, tidak kuat, kita terlalu panjang, ini berjam-jam. Bayangkan dari pagi ke sini itu lama, butuh berapa kali perjalanan, butuh berapa jam di sini. Sehingga yang realistis itu ya satu transaksi ya 150 sampai 300 satu kali transaksi. Ini normal, satu candle bisa dapat ya. Kalau yang pendek-pendek tentu tidak dapat nanti kalau 300. Makanya bisa antara 150 sampai 300. Itu satu kali transaksi. Ya, kecuali kalau ada berita yang lumayan sudah besar, ada volatilitas yang cukup tinggi, nanti bisa kita ambil lebih di sana.